Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia digital marketing, baik itu Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads, dan lain sebagainya. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan kita bisa sukses bareng di dunia digital. Teman-teman yang memiliki bisnis, semoga bisa scale up di dunia digital, tidak hanya offline tapi juga online kita maksimalkan gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar atau membahas problem kenapa konten di TikTok itu kadang view-nya sedikit atau tidak sesuai gitu ya. Ada beberapa faktor sebenarnya yang perlu kita perhatikan karena TikTok itu adalah basisnya di TikTok Ads ini, basisnya TikTok Ads ini adalah basisnya adalah video gitu ya. Video yang menarik, yang mana memang sekarang itu eranya bukan hanya e-commerce ataupun sosial media, tapi gabungan dari keduanya, yaitu adalah sosial media commerce gitu ya. Jadi ya itu adalah commerce atau itu adalah juga platform jual beli, tapi ada konten hiburannya. Nah, itu yang mau di branding atau dimaksimalkan oleh TikTok. Kalau kita lihat Shopee itu cuman kita jual beli di Shopee bisa. Kalau kita mau menikmati konten di Instagram, di Facebook bisa. Tapi kalau di TikTok kita bisa menikmati konten, kita bisa menjual produk dengan cara menarik pelanggan dengan konten gitu loh. Istilah baiknya gitu. Nah, kadang-kadang konten kita nggak sesuai. Bagaimana yang sesuai? Nah, ada sebenarnya beberapa cara agar konten kita itu bisa diterima. Sekarang itu eranya ya teman-teman. Kan dalam sebuah penjualan atau dalam membuat konten itu teman-teman bisa ada dua cara, hard selling. Nah, ini. Dan kemudian yang kedua, soft selling. Kalau hard selling itu gimana? Hard selling, audien atau orang yang mau kita targetkan itu ngerti mau dari awal, dari kita membuat video itu ngerti kalau kita itu jualan video. Contoh gimana? Hard selling itu ya kita langsung menawarkan di awal video, di tengah video, di akhir video kita tetap bahas tentang produk yang mau kita jual. Contoh kalau kita produknya tumbler, contoh tempat minum itu ya, itu ya kita videonya tentang tumbler itu, guys, saya beli minuman ini di toko ini, atau kita buat konten ini, minuman tempat minum ini enak, seger, kemudian enak dibawa kemana-mana dan sebagainya. Itu hard selling. Tapi sekarang itu di TikTok itu eranya adalah soft selling. Soft selling itu gimana? Kita bisa membuat narasi cerita, narasi cerita yang kemudian dari narasi cerita di awal video ya, ini nanti kita menggiring audien kita untuk apa? Menggiring audien kita untuk membeli produk kita. Narasi cerita di awal, di tengah masih narasi cerita. Kemudian di akhir baru kita jualan produk. Gini. Nah, gini. Nah, jadi kita itu seakan-akan di awal cerita tentang keseharian kita atau cerita tentang sesuatu lah, apa yang penting itu bisa menarik audiens cerita kita. Kemudian baru di akhir video itu kita ada call to action-nya, yaitu adalah jualan produk. Nah, ini adalah soft selling. Contoh ya, contoh kalau di narasi atau ceritanya tentang cerita haus, contoh ya, haus saat sekolah. Nah, ini haus saat sekolah ini teman-teman ceritakan. Kemarin aku contoh ya, kemarin aku sekolah ya, ini cerita itu bisa berupa problem, bisa berupa pengalaman teman-teman. Nah, ini bisa. Contoh teman-teman di sekolah, saat sekolah atau saat kuliah atau saat bekerja itu kehausan, kemudian mau beli minum di luar juga jauh, mau beli minum di luar kurang hemat. Nah, jadi teman-teman pengen membuat atau teman-teman pengen bawa air yang simpel bisa diminum di mana saja, ketika kita saat sekolah, ketika kita saat kerja, dan bisa tetap
dekat dengan kita. Nah itu baru kita tawarkan solusinya. Nah ini kan haus di sekolah, saat sekolah, di dalam sekolah itu kan problem haus itu. Nah kita carikan solusinya. Solusinya adalah tumbler. Nah, produk wadah air minum. Produk wadah air minum atau tumbler. Nah ini promo kita di sini. Nah ini juga akan membuat orang-orang akan lebih respect dengan produk kita, dan itu pasti nanti ketika call to action-nya ada produk wadah air minum atau tumbler itu, ini teman-teman pasti akan lebih banyak clickbait-nya, lebih banyak penjualannya gitu. Contoh lagi, oke, kita contoh lagi ya. Kalau ini tadi kan ini kan problem, kalau ini narasi ceritanya problemnya haus. Kalau narasi ceritanya tentang contoh tentang mau cukur rambut, cerita tentang pengalaman makan ya, makan mie ayam contoh, mie ayam. Nah ini kita bisa cerita kemarin, contoh ya, ceritanya gimana. Kemarin beberapa minggu lalu aku main ke Jakarta, kemudian di Jakarta aku pengen memiliki atau pengen mencoba hal baru, pengen cari-cari kuliner yang sekiranya itu enak, murah, dan juga dekat dengan view yang bagus, atau dekat dengan view yang cemerlang atau view sawah, atau di kota ada view sawah masih. Nah ini kita ceritakan pengalaman atau kelebihannya, kemudian baru solusinya yaitu adalah mie ayam. Ini contoh aja ya, mie ayam Pak siapa, Pak Sabar contoh. Nah ini aku menemukan produk di tengah-tengah kota Jakarta, mie ayam Pak Sabar. Ini view-nya bagus, kemudian harganya juga murah, porsinya murah segini banyaknya, dan sebagainya. Itu lebih mengena di hati. Jadi di psikologis orang atau audiens kita lebih mengena, kemudian kemungkinan untuk membeli itu juga lebih besar gitu. Nah ini contoh kita membuat konten video yang menarik di TikTok, atau bisa buat kita jualan di TikTok juga gitu ya. Ini semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, dan ini perlu dilatih untuk membuat cerita, inspirasi cerita ini perlu dilatih gitu ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman, dan kontennya bisa FYP semua di TikTok Ads, di TikTok, di platform TikTok. Dan kalau ada yang ditanyakan dari penjelasan di video kami ini, kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar, gak apa-apa. Kalau teman-teman punya bisnis, punya usaha yang masih offline atau belum dioptimasi secara online, teman-teman bisa baca di deskripsi, bisa kita sharing bareng tim kami, tim Rai Bareng. Kita akan belajar bareng, kita bisa untuk diskusi bareng, konsultasi bareng perihal bagaimana cara mengoptimasi, bagaimana produk, bagaimana bisnis teman-teman, bagaimana usaha teman-teman agar bisa go digital gitu ya. Semoga dengan penjelasan video kami sekarang ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Ada kurang lebihnya dari kami tim Rai Bareng, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.